Wang Lin berjalan dari tempat dia berada. Dia segera memperhatikan ketika Little White kembali dan melihat buah yang dibawanya. Sungguh harimau iblis yang baik, mengorbankan diri untuk tuanmu. Wang Lin menatap Little White. Ketakutan muncul di mata Little White, tapi dia masih berdiri di depan Zoro dan menggeram. Zoro menggosok bulu Little White dan bertanya, "Paman, apa itu buah yang menghancurkan Naschen Soul?" Wang Lin perlahan berkata, "Setelah kamu memakan buahnya, meskipun One Air yang ada di dalam dirimu tidak akan mati, dia akan menjadi sangat lemah." Zoro kaget. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Little White dan berbisik, "Little White, jadi kamu pergi mencari buah ini untukku." Dia menghela nafas dan melemparkan buah ke samping. Buahnya berguling beberapa kali sebelum jatuh ke tebing. Zoro mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. "Paman, jangan sakiti Little White ya." Wang Lin menatap Zoro. Dia mengangguk dan kemudian pergi. Zoro menggigit bibir bawahnya saat dia melihat punggung Wang Lin. Sosok itu sangat asing. Zoro berseru, "Paman, kamu tenang saja." Zoro tahu apa yang harus dilakukan untuk memungkinkan Anda dan kakak perempuan One Air bersatu kembali. Tubuh Wang Lin berhenti. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan berjalan pergi. 2 tahun lagi berlalu dengan cepat. Pada hari ini kabut hitam tebal meletus dari lubang raksasa yang menuju ke kuburan abadi. Kabut hitam ini menembus ke langit. Kabut berubah menjadi tanaman yang sangat aneh dengan daun yang sangat besar. Ada tato yang tak terhitung jumlahnya di tanaman dan itu mengeluarkan aura aneh. Tepat pada saat ini cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan adalah ilusi 5 pedang terbang bercahaya. Saat cahaya emas muncul itu berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman. Setelah serangkaian suara gemuruh, ia menekan tanaman dengan paksa. "Klan saya telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Tetapi hari ini tidak ada yang bisa menghentikan klan saya mengambil kembali planet Fuwen." Sebuah suara kuno berkata dari jauh di dalam kuburan abadi, dan kemudian seorang tua yang tampak sangat kuno keluar dari lubang. Tidak ada tato di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika seseorang melihat dari dekat, ada tanaman yang berkedip di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tidak. Setelah melihat lebih dekat, ada daun lain di bawah 11 daun. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, itu terbuka sedikit. Saat pria tua itu berjalan keluar dari lubang, kelima pedang di langit semuanya bersenandung bersamaan. 2 pedang meninggalkan jaring emas dan menyerbu ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu tenang ketika dia berbisik, "Negara Suzaku, generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan 9 kultivator ascendant tahap pertengahan untuk membuat 5 pedang ini menyegel klan immortalku selama puluhan ribu tahun. Hari ini aku bisa melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diriku sendiri untuk membebaskan klan immortalku." Serap, dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan tato raksasa muncul di depannya. Tato ini mengeluarkan aura primal dan segera mulai menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar, kemudian mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tato dan dengan cepat mundur. Kembali, mata pria tua itu tenang, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian raungan yang menghancurkan surga datang dari langit. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara segera setelah itu. Mereka saling berhubungan satu sama lain untuk membuat tato yang terlihat seperti bisa membelah surga. Kedua pedang terbang itu berhenti berjuang dan terbang ke arah orang tua itu seperti kilat. 2 ledakan yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat kedua pedang menusuk ke dada pria tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak bisa. Saat itu pria tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya mati. "Meskipun saya hidup, hati saya mati saat itu." Pria tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. 2 pedang terbang lainnya dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun mereka berjuang, itu berhasil. Mereka dikendalikan oleh orang tua itu untuk menusuk ke dadanya juga. "Sudah puluhan ribu tahun dan saya seharusnya mati, tetapi klan saya menganggap saya sebagai leluhur pendiri mereka. Mereka memberi saya tato klan saya sendiri untuk membuat saya tetap hidup. Saya selamat dari kehidupan anggota klan saya sendiri. Saya orang berdosa dari klan saya." Pria tua itu melihat pedang terbang terakhir di jaring emas. Dia mengambil napas dalam dan mengulurkan tangan, kemudian pedang emas terakhir mulai berjuang. Tapi sepertinya pedang emas itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Setelah beberapa saat, itu keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah orang tua itu. Orang tua ini adalah orang berdosa dari klan immortal yang pantas mati. Hari ini lelaki tua ini menerobos tahap 11 daun dan daun ke-12 saya sudah mulai terbuka, menempatkan saya 1 tingkat di atas kultivator ascendant. Namun bakat orang tua ini terbatas, jadi saya tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Aku memalukan bagi leluhur dan aku tidak layak untuk semua anggota klan yang mati untuk membuatku tetap hidup. Pedang terbang terakhir bergegas mendekat dan menusuk lelaki tua itu tepat di antara kedua matanya. Mata pria tua itu perlahan redup. Orang tua ini adalah orang berdosa, tetapi kematianku akan memungkinkan klanku untuk kembali ke permukaan. Izinkan saya untuk tetapkan sebagai pengganti dari pohon abadi. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan,
klanku bisa muncul kembali. Pada saat itu cahaya di mata lelaki tua itu padam dan tangannya terulurkan untuk merobek langit. Suara yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat jaring emas terbelah dua. Pabrik raksasa yang ditekan oleh jaring emas segera menyerbu dan menjadi seperti pilar yang mengangkat langit. Pada saat yang sama tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar daerah itu hancur dan lenyap. Tubuh lelaki tua itu perlahan bergabung dengan tanaman raksasa dan menghilang. Pada saat ini anggota klan Immortal keluar dari lubang satu persatu. Semakin banyak dari mereka keluar dan masing-masing dari mereka membungkuk ke arah pohon abadi. Di antara anggota klan itu ada seorang wanita yang mengenakan kerudung. Matanya di balik tabir itu tenang. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Saya ingin Qian Feng mati tanpa kuburan. 50 kilometer jauhnya, seorang lelaki kekar mengenakan topi jerami memandangi tanaman raksasa itu dan bergumam, kuharap kau tidak membohongiku. Saya ingin aliansi 4 sekte kembali. Bunuh. Raungan yang bisa menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari satu orang tetapi dari semua anggota klan Immortal. Raungan ini menjelajah langit yang tinggi dan menggema melintasi daratan. Pada saat ini raungan marah datang dari gua yang sedang digunakan Zukezi di puncak gunung Suzaku. Raungan itu menyebabkan gua hancur. Zukezi yang mengenakan jubah merah muncul dari kehampaan. Dia melihat ke arah makam abadi dengan ekspresi yang sangat buruk. Sisa-sisa klan Immortal kalian sedang mencari mati. Zukezi mengulurkan tangan dan semua awan tampak berkumpul di tangannya. Segera token putih terbentuk dari awan muncul di telapak tangannya. Dia melemparnya dengan tangan kirinya dan token itu terbelah menjadi 2, 4 dan seterusnya. Saya memanggil semua negara budidaya sebagai atas nama Suzaku generasi ke-14. Perang kedua dengan klan Immortal dimulai. Token dengan cepat menghilang. Kemudian pria tua itu keluar pelatihan pintu tertutupnya di sekte giok surgawi negara Suzaku. Dia mengenakan jubah hitam dan sangat kurus, tetapi matanya menyala saat dia melihat ke arah makam abadi. Dia berbisik, segalanya berubah. Orang tua ini adalah leluhur ascendan tahap awal yang dihormati seluruh sekte giok surgawi, Chu Yunfei. Sekte jiwa bumi berada di sisi timur Suzaku. Ada sebuah gua jauh di bawah tanah di bawah sekte, dan di dalamnya duduk seorang pria parubaya. Pada saat ini pria ini tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan perasaan kuno saat dia menghela nafas. Hari ini akhirnya tiba. Saya tidak percaya saya terjebak dalam hal ini. Sekte terakhir di Suzaku adalah sekte Jalan Abadi. Namun tidak ada keributan di sini. Leluhur ascendant dari sekte Jalan Abadi sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya atau bahkan seperti apa tampangnya. Di Pilu, sekte pemurnian jiwa. Ditian membuka matanya dan mencibir sebelum menutupnya sekali lagi. Bencana di planet ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia hanya fokus menghadapi kedatangan kedua utusan surga sehingga Limuan bisa dilahirkan kembali. Ada 2 tahun tersisa sampai kebangkitan Limuan. Dalam 2 tahun ini Zhoru menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa bicara. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dia dan Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan Naschen Soul Limuan perlahan bangkit di tubuhnya dan kekuatan hidup Zhoru perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya benar-benar menghilang, Limuan akan benar-benar melahap jiwa Zhoru. Namun kecepatan Naschen Soul Limuan tumbuh melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah itu tidak mau tumbuh. Itu tidak mau melahap jiwa Zhoru. Wang Lin tahu bahwa itu karena Limuan telah memulihkan sebagian kesadarannya. Dia tidak mau mengorbankan seorang anak untuk membiarkan dirinya bangkit kembali. Ini adalah pilihannya dan itu bukan keputusan Wang Lin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan Naschen Soul-nya terus tumbuh di dalam Zhoru. Wan Er, aku tahu kamu tidak mau melahap anak ini. Percayalah pada saya akan melakukan ini dengan benar dan tidak menyakitinya sama sekali. Setelah Anda bangkit kami dapat mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang saya inginkan adalah Naschen Soul Anda, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin untuk Limuan. Wang Lin berbohong kepada Limuan. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melindungi Limuan dan juga memastikan jiwa Zhoru tetap utuh. Jika dia menarik jiwa Zhoru terlebih dahulu, aura kematian yang diciptakan pada saat itu akan sangat berbahaya bagi Naschen Soul Limuan. Bahkan jika Naschen Soul-nya bisa menahannya, itu akan terluka serius dan kemungkinan besar akan hancur setelahnya. Ini masih sekunder, saat jiwa Zhoru disingkirkan, utusan surga akan turun. Tanpa jiwa Zhoru untuk menutupi Naschen Soul milik Limuan, Limuan akan diekspos di hadapan langit. Pada saat itu Naschen Soul Limuan tidak akan sepenuhnya pulih, sehingga hukum langit akan sangat mempengaruhi dirinya. Rencana aslinya tidak seperti ini. Naschen Soul milik Limuan seharusnya menyatu dengan daging bayi itu. Melakukan ini akan membuatnya agar jiwanya menjadi milik bayi, memungkinkannya untuk secara efektif menghindari hukum langit. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Selain Limuan yang melahap jiwa Zhoru, tidak ada hal lain yang bisa menyelesaikan perubahan ini. Jawaban ini adalah jalan buntu yang dicapai Wang Lin setelah 4 tahun berjuang. Tidak ada keraguan di hatinya ketika dia memikirkan siapa yang lebih penting.
Dia sudah memutuskan untuk mengorbankan Zoro agar Limuan bangkit. Pilihan ini sangat kejam dan sangat menyakitkan bagi Wang Lin juga. Namun Wang Lin adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah 4 tahun berjuang hatinya sekeras baja. Wang Lin memandang Zoro yang diam-diam merenungkan sebuah batu di kejauhan, dan berpikir dalam hati, Zoro, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Saya akan memastikan keluarga Anda hidup dalam kemakmuran selama 10 generasi. Mereka akan memerintah Chu. Seolah-olah dia mendengar Wang Lin, tubuhnya bergetar saat dia berbalik ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tetapi ada senyum lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir ini perlahan berlalu hari demi hari. Hari di mana utusan surga akan tiba semakin dekat. Setelah tiba di planet ini, Wang Lin tidak pernah kembali ke Suzaku, jadi dia secara alami tidak tahu tentang perubahan besar yang terjadi di Suzaku. Negara Suzaku saat ini bisa dikatakan tertutupi oleh api perang. Klan Immortal telah bergerak dengan 4 kultivator berdaun 9, yang kekuatannya setara dengan kultivator Ascendant, dan memulai perang kembali dengan negara Suzaku. Pada saat yang sama satu demi satu berita mengejutkan menggema di seluruh planet Suzaku. Sebagian besar berita berisi kata, pengkhianatan. Berbagai boneka negara budidaya dan leluhur sekte mengkhianati negara Suzaku. Karena banyak dari pengkhianatan ini pada titik-titik utama pertempuran, negara Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Sekarang desas-desus menyebar di planet Suzaku. Tak terhitung tahun yang lalu klan Immortal ini datang dengan teknik. Dengan mengorbankan sejumlah besar anggota klan, mereka bisa mengubah anggota klan menjadi seorang kultivator. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, klan Immortal menggabungkan 9 orang yang berbeda. Karena mereka tidak memiliki tubuh anggota klan Immortal, mereka tidak dibatasi oleh segel, jadi mereka pergi dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu terkuat yang dimiliki klan Immortal untuk perang ini. Planet yang ditempati Wang Lin saat ini lebih tenang daripada planet Suzaku. Hanya ada 3 bulan lagi sampai hari yang ditakdirkan. Zoro tidak berbicara selama setahun penuh. Waktu yang dihabiskannya untuk tidur telah meningkat pesat. Sekarang dia tidur hampir sepanjang hari. Little White masih tinggal di sisinya. Kesedihan di matanya semakin dalam setiap hari. Adapun Little Violent, dia tidak mengerti apa-apa, jadi dia hanya berbaring di tanah dan menatap Zoro dan Little White dengan bingung. Akal ilahi Wang Lin selalu terkunci ke Zoro untuk mengawasi Nascent Soul Limuan. Dia juga menjaga tubuhnya pada kondisi puncak sehingga dia bisa berurusan dengan utusan surga setiap saat. Tubuh aslinya melakukan hal yang sama dalam di inti planet. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran melawan utusan surga. Sementara Zoro sedang tidur, dia kadang-kadang tidur berbicara. Dia masih akan berkata, "Paman, aku takut." Tetapi kata-kata ini menjadi semakin jarang. Sebagian besar waktu dia menggumamkan sesuatu yang terlalu campur aduk untuk dilihat. Setiap kali dia berbicara seperti ini, air mata keluar dari matanya. Zoro yang berusia 19 tahun telah tumbuh. Meskipun dia bukan kecantikan yang indah, dia memiliki perasaan tidak bersalah dan kemurnian. Zoro menghabiskan seluruh bulan terakhir untuk tidur. Dia tidak bangun sekalipun bulan ini. Nascent Soul Limuan mulai melahapnya. Little White dan Little Violet telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengacaukan kebangkitan Limuan. Dia saat ini berada di samping Zoro. Hatinya terasa sakit saat dia memandangi gadis kecil itu. "Paman, siapa kamu?" "Paman, terima kasih telah menyelamatkan saya." "Paman, kamu berjanji akan menangkapku harimau besar." "Paman, aku takut. Bisakah Anda mengambil orang kecil di dalam saya?" Ingatannya akan Zoro melintas di benaknya. Setelah beberapa saat Wang Lin menghela nafas panjang. Waktu perlahan berlalu dan bulan terakhir perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan Nascent Soul Limuan terbangun. Dia saat ini melahap jiwa Zoro. Awan kelabu tiba-tiba muncul di langit di atas planet. Saat itu muncul, itu mulai berkumpul. Di dalam awan sepasang mata muncul. Wang Lin sangat akrab dengan sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun yang lalu turun sekali lagi. Tatapan itu menyapu Wang Lin dan mendarat di Zoro. Sepasang mata bersinar ketika tangan raksasa mengulurkan tangan ke arahnya. Mata Wang Lin menyala. Tanpa ragu dia melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Pada saat ini gulungan kehidupan dan kematian muncul di langit. Wang Lin berteriak, "Enyahlah!" Untaian tebal gas abu-abu keluar dari gulungan kehidupan dan kematian dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Tangan raksasa dari utusan surga tiba dan bertabrakan dengan gas abu-abu. Sebuah suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area ketika gas abu-abu dari gulungan kehidupan dan kematian didorong terpisah dan tangan raksasa itu memantul kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah mengirimkan pesan dengan pikirannya, tanah mulai terbuka. Tubuh aslinya terangkat keluar dari tanah mengejar tangan raksasa dan meninju keras. Suara gemuruh menggema di seluruh area. Langit terbelah dan bumi hancur.
Tangan mundur sepenuhnya hancur oleh pukulan tubuh asli. Mata Wang Lin seperti kilat. Dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini kamu masih tidak akan bisa mengambil jiwa Limuan. Sepasang mata di awan tidak berubah sama sekali, tapi kali ini dua tangan tiba-tiba turun dari langit. Ada petir merah berderak dan muncul di kedua tangan. Mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini utusan surga tampaknya siap. Kedua tangan raksasa itu dengan cepat tiba. Satu menuju Wang Lin dan yang lainnya menuju tubuh aslinya. Tubuh aslinya mengeluarkan raungan dan segera tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. 3 bintang ungu di dahinya mulai berputar dengan cepat saat mengeluarkan pukulan. Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menyebar di udara. Tubuh aslinya terlempar ke belakang dengan cahaya merah di sekujur tubuhnya. Itu kemudian menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berubah menjadi debu. Lengan raksasa itu dipantulkan kembali sekali lagi tapi kali ini tidak hancur. Adapun Wang Lin, ketika lengan itu datang, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Gulir kehidupan dan kematian di langit tiba-tiba tertutup dan bergerak di depannya untuk memblokirnya. Tangan raksasa itu mengambil gulungan itu. Itu berhenti sejenak dan kemudian akan mundur dengan gulungan itu. Mata Wang Lin memerah saat ia berteriak, "Keluar!" Gulungan hidup dan mati bergetar dan sejumlah besar gas kelabu keluar darinya. Suara mendesis datang dari tangan bersama dengan gas putih. Pada akhirnya tangan raksasa itu harus melepaskan gulungan itu dan menariknya. Sepasang mata tanpa ampun menatap Zoro yang saat ini berada di belakang Wang Lin. Sepasang tangan raksasa merobek awan, mengungkapkan wajah raksasa. Wajah ini terlihat sangat normal, tetapi begitu orang melihatnya, mereka akan merasa menghormatinya. Wajah ini melambangkan kekuatan surga. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Sehelai cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari mulutnya dan membentuk cakram. Saat cakram ini muncul, langit berubah warna dan bumi bergetar. Retakan yang tak terhitung mulai menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya, dan dalam sekejap mata tanah dalam jarak 5.000 km mulai retak terbuka. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Keretakan spasial ini saling terkait, membuatnya seolah-olah langit akan runtuh. Ekspresi Wang Lin suram. Dengan hanya pikiran, tubuh aslinya tiba dan menyatu dengannya. Wang Lin yang asli muncul. Wajah raksasa itu bahkan tidak melihat Wang Lin. Dia menggerakkan tangannya yang besar ke arah cakram dan menyentuhnya. Suara misterius datang dari cakram dan kemudian seluruh area tampaknya dikelilingi oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia akrab dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Sama seperti tubuhnya akan bergerak, semua kekuatan siklus reinkarnasi sekitarnya berkumpul dan turun ke Wang Lin. Pada saat ini kekuatan siklus reinkarnasi tampaknya membentuk penjara dan Wang Lin terperangkap di dalamnya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya bahkan 1 inci. Dia bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun. Setelah tangan raksasa selesai menyentuh cakram, itu turun seperti kilat. Targetnya adalah Zoro. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, hatinya menjerit, "Tidak!" Dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk saat ini, tetapi sekarang dia hanya bisa menonton ketika tangan raksasa itu akan mengambil Naschen Soul milik Limuan.